Komisi 3 DPR RI sedang menggodok pembahasan revisi Undang-Undang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan masih ada sebagian pihak yang beranggapan bahwa partisipasi publik, keterlibatan publik secara makna atau meaningful participation dalam penyusunan rancangan undang-undang ini masih sangat minim. Dan pada kesempatan kali ini sudah diadakan rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara untuk melibatkan dan mencari bagaimana sebenarnya harapan dari para mahasiswa ini dalam penyusunan RUU KUHP. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi langsung dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara dengan Mas Agus Mulyara selaku koordinator pusat dari Aman dan juga Mas Muhammad Fadli selaku pembina dari DPP Aman. Mungkin ke Mas Agus dulu ya. Dari penilaian Anda melihat bagaimana sebenarnya partisipasi publik yang sudah diterapkan oleh DPR RI khususnya Komisi 3 dalam penyusunan RUU KUHP ini? Yang pertama, kami dari DPP Aman mengapresiasi terlebih dahulu kepada Komisi 3 yang sudah bisa membuka ruang kepada kami mahasiswa dan juga rekan-rekan yang lain untuk memperkuat ataupun lebih memperjelas lagi tentang RUU KUHP ini. Dalam hal ini ya momentum ini jarang kami dapatkan. Ini salah satu hal yang positif bagi kami. Ya, harapan kami semoga KUHP ini bisa lebih diperjelas lagi terkait dengan pasal-pasal yang jika masih ada hal yang tadi sudah kami sampaikan rekomendasi daripada kami berbentuk kajian dan sebagainya, itu nanti bisa menjadi bahan pertimbangan di Komisi 3. Oke, kalau dari Mas Fadli melihat apa fokus utama dari DPP Aman dalam penyusunan RUU KUHP? Jadi kami tadi menyampaikan beberapa poin rekomendasi dari DPP Aman. Yang pertama itu tentang konsep restoratif justice, penyelesaian perkara secara non litigasi ya. Jadi selama ini kan cuma kebijakan internal lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, dari hakim dan kejaksaan. Kita ingin restoratif justice ini dimasukkan langsung ke dalam pasal KUHP agar terjadi kepastian hukum ke depannya. Kemudian kita juga meminta bagaimana nanti restoratif justice ini dibuatkan unit khusus juga di pihak kepolisian agar bisa on the track lah. Kemudian yang kedua, kami juga tadi fokus dan concern menyampaikan tentang barang bukti itu tidak boleh disamakan dengan alat bukti. Jangan sampai terjadi multitafsir dalam penegakan hukum ke depannya oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang ketiga, kami juga berbicara tentang daerah-daerah yang bersifat khusus. Ini kan terjadi stigma ataupun jangan sampai terjadi dua cermin ataupun dua mata hukum lah, seperti kasusnya di Aceh. Di Aceh itu ada kanun jinayah yang setingkat dengan KUHP. Jadi pemberlakuan di Aceh itu ada KUHP dan juga kanun jinayah. Kemudian ada beberapa perkara yang dilaksanakan tindakan pidana ringan itu diselesaikan oleh lembaga adat. Jadi kita perlu kepastian hukum ke depannya. Jadi ketika sudah selesai dengan kekhususan Aceh itu tidak lagi dibawa secara hukum nasional. Mungkin itu beberapa poin concern kami tadi yang diterima langsung oleh Bapak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 dan kami sangat memberikan apresiasi. Ini merupakan kan aspirasi dari teman-teman mahasiswa dengarkan langsung agar kemudian bisa dimasukkan dalam pembahasan draft RUU KUHP ke depannya. Dan ini sangat luar biasa menurut kami. DPR RI mendengarkan aspirasi masyarakat langsung. Mungkin itu saja, Mbak. Kalau Anda melihat bagaimana resiko yang mungkin terjadi jika penyusunan RUU KUHP ini tidak melibatkan partisipasi publik? Tentunya jika tidak melibatkan partisipasi publik tentunya akan terjadi kerancuan di publik nanti ke depannya. Dan kita seperti yang kita ketahui, KUHP ini kan dampaknya, pemberlakuannya ini kan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang bermasalah di bidang hukum. Jadi ini bukan luar biasa, memang harus dipanggil berbagai leading sektor ataupun elemen-elemen terkait, salah satunya mahasiswa untuk didengarkan agar terseraplah aspirasi dari grassroots ini. Mungkin itu, Mbak. Oke, sedikit lagi mungkin terakhir untuk Mas Agus, harapan untuk DPR RI khususnya Komisi 3 ke depan terkait dengan penyusunan RUU KUHP. Kembali lagi, yang jelas dalam hal ini segala bentuk perundang-undangan ini kan diperuntukkan kepada kepentingan masyarakat lah pada dasarnya. Jadi dalam hal ini apalagi DPR ini merupakan keterwakilan pada masyarakat, kami mengira pasti akan ada hal-hal kecil yang tidak bisa kita baca ataupun terlewatkan. Dalam hal ini RDP ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Kita berharap agar ini tetap berlanjut ke depan. Ini apresiasi yang sangat luar biasa sehingga kita berharap juga komisi-komisi lain lah jika ada pembahasan-pembahasan seperti ini yang berkaitan dengan perundang-undangan ini yang
langsung kepada masyarakat. Kita harapkan untuk membuka secara umum sedemikian agar terdengar secara langsung. Nah, kami mahasiswa ini kan merupakan keterwakilan ataupun ujung lidah daripada masyarakat secara langsung. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih untuk DPP Aliansi Mahasiswa Nusantara atau AMAN. Kita tentu berharap bahwa RDPU yang sudah dilaksanakan oleh DPR RI bukan sekedar formalitas dan bisa memberikan hasil yang terbaik melalui penerapan pasal-pasal di dalam RUU KUHAP tentunya. Sekian dari saya, Elisa Purba, kembali ke studio.